Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas ya, apa sih pengertian dari berita, lalu bagaimana ciri-cirinya, dan juga bagaimana sih struktur dari berita tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyunting dan juga menyajikan sebuah berita. Oke, Ibu harap kalian menonton video ini sampai habis dan jangan lupa dibuat catatannya atau dibuat mind mapping ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya menyampaikan sebuah berita dan juga bagaimana caranya menyunting sebuah berita. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menyampaikan sebuah berita. Nah, dalam menyampaikan sebuah berita itu, apakah berita tersebut harus kita hafal secara keseluruhan? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, jadi jawabannya ketika kita ingin menyampaikan sebuah berita, maka berita tersebut tidak usah kita hafalkan secara keseluruhan. Yang terpenting kalian paham terhadap berita tersebut. Apa sih yang ingin kalian sampaikan dalam berita tersebut? Dan jangan lupa unsur adik simbanya itu tetap diucapkan atau tetap dilaporkan dalam berita tersebut. Itu ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam penyampaian berita. Langkah yang pertama itu menentukan sumber berita. Di sini dijelaskan berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, kenapa sih berita itu salah satu cirinya itu harus menarik? Karena berita ini itu sifatnya akan dibaca oleh khalayak umum atau banyak orang. Makanya kalian ketika membuat berita, kalian itu harus memilih berita yang sifatnya menarik. Artinya berita yang nantinya itu banyak diminati oleh banyak orang untuk membaca berita yang kalian tuliskan. Nah, yang kedua mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nah, misalnya nih kalian ini ingin membuat berita tentang banjir, maka kalian sebagai reporter atau penulis berita, kalian itu harus terjun langsung. Artinya kalian itu harus terlibat langsung di dalam misalnya posko banjir. Nah, kalian bisa mewawancarai korban-korban banjir. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penyampaian sebuah berita. Artinya ketika kalian datang langsung, kalian terjun langsung, maka kalian akan mendapatkan informasi yang lebih terpercaya. Nah, yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Nah, pokoknya Bu Nais ingatkan sekali lagi, ketika kalian membuat berita, unsur adik simbanya ini tidak boleh dilupakan, tetap harus dimasukkan dalam sebuah berita tersebut. Bu tekankan lagi, berita yang bagus itu adalah berita yang menyangkut unsur 5W1H ataupun adik simba. Nah, selanjutnya mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita. Nah, ketika kalian sudah dapat semua nih, sudah ada judulnya atau sudah ada tema yang menarik, sudah mendatangi atau orang-orang yang menjadi narasumber, terus yang ketiga ini sudah membuat kerangkanya dengan unsur adik simba. Nah, sekarang tinggal bagaimana pengembangannya, bagaimana penulisannya. Di pertemuan kemarin sudah dibahas dong bagaimana sih cara penulisan sebuah berita, strukturnya seperti apa. Nah, tinggal kalian dikembangkan lagi menjadi sebuah berita yang baik dan yang dapat diminati oleh banyak orang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penyuntingan sebuah berita. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar belum menyunting naskah itu seperti apa sih? Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Di sini dituliskan penyuntingan berita merupakan bentuk meneliti kembali naskah yang siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian dan isi bahasa serta struktur kalimatnya.
Jadi sebelum nih, misalnya kalian beritanya sudah jadi nih, sudah dibuat kerangkanya Bu, sudah jadi. Nah, penyuntingan ini perlu dilakukan untuk apa? Agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam berita tersebut. Apalagi nih, misalnya berita kalian itu akan dimuat di koran Kompas. Nah, artinya kan berita kalian itu sudah bagus, maka harus dicek lagi nih, bagaimana sih sistematika penulisannya? Apakah ejaannya sudah sesuai dengan EYD? Nah, terus misalnya strukturnya sudah benar belum? Teras beritanya di mana letaknya, ya kan? Terus misalnya apalagi? Misalnya sistematika penyajian itu ya tadi ya. Terus unsur adik simbanya ini sudah ada semua belum? Jangan-jangan cuma ada unsur apa dan di mana aja. Nah, itu kita harus periksa lagi sebelum berita itu diterbitkan. Nah, di sini apa saja sih Bu yang harus disunting dalam sebuah berita? Nah, yang pertama itu ada ejaan. Nah, ejaan ini itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dalam penulisan berita itu tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan. Itu ya, kenapa sih Bu harus menggunakan bahasa baku? Karena berita ini akan dibaca oleh banyak orang. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah kata yang tidak seharusnya dituliskan, nah itu makanya tidak baik berita tersebut. Nah, yang kedua, tanda baca. Nah, tanda baca ini kayaknya kelas 8 Bunda sih belum lihat sih tulisannya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya tanda baca ini juga sangat penting dalam sebuah penulisan berita. Jadi harus tepat nih, titik komanya di mana, tanda tanyanya di mana, tanda petiknya di mana. Apalagi dalam sebuah berita itu kan biasanya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalian sudah pas belum nih kalimat tanda petiknya ini tuh ditempatkannya itu di akhir kalimat atau di awal kalimat. Nah, itu harus diperiksa lagi sebelum berita kalian itu diterbitkan. Nah, selanjutnya itu diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Ya, jadi pemilihan katanya ini sudah baik atau belum gitu. Misalnya kalian itu ingin memilih kata indah, ya kan? Tapi persamaan kata indah ini ada elok. Nah, kira-kira kalian itu memilih dalam sebuah berita itu enakan kata indah atau kata elok ya Bu? Nah, kalau misalnya kata elok mungkin dalam puisi sih nggak apa-apa gitu. Itu karena puisi itu kan bahasa kiasan, kan bahasa yang kata-katanya indah gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam berita lebih tepatnya mana Bu, elok atau indah? Terserah kalian mau ngambil kata indah boleh, mau ambil kata elok boleh. Tapi kalau elok ini biasanya digunakan itu dalam sebuah karangan. Jadi lebih baik itu menggunakan kata indah untuk sebuah berita. Nah, itu harus diperhatikan loh nak. Jangan sampai kalian itu, ulangi lagi, jangan sampai kalian itu memasukkan bahasa-bahasa yang tidak baku. Tuh. Nah, selanjutnya kalimat. Kalimat maksudnya gimana Bu? Kalau kalimat ini kalian akan dicek lagi, diteliti lagi. Ketika misalnya Uki membuat sebuah berita, nah tapi kalimatnya ini diulang-ulang Bu, dia kalimatnya boros. Nah, itu nanti akan diperiksa lagi oleh kalian. Misalnya teman kalian ini sebagai editor penyunting berita, nah itu nanti akan diperiksa lagi, akan direvisi lagi sebuah beritanya. Nah, sama halnya dengan kalian, ketika kalian membuat sebuah berita, maka harus dicek lagi nih, kira-kira kalimatnya sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kepaduan paragraf. Nah, Bu Neis ini sering sudah mengingatkan kepaduan paragraf itu artinya misalnya kalian itu dalam membuat berita itu ada 4 paragraf Bu. Nah, paragraf pertama ini udah benar Bu, karena judulnya itu banjir. Oke, misalnya paragraf pertama ngomongin banjir. Selanjutnya paragraf kedua tapi saya ngomonginnya kebakaran. Loh, nyambung gak nak? Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi harus ada keterpaduan. Kalau misalnya memangnya paragraf pertama sudah ngomongin banjir, berarti paragraf selanjutnya pun harus berkaitan dengan tema yang diberitakan. Jadi harus ada keterpaduan antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada cara menyunting naskah. Nah, cara menyunting naskah berita itu yang pertama, bacalah kalimat per kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, pola, dan kalimatnya. Jadi harus dibaca secara pelan-pelan.
harus dibaca secara teliti untuk mengetahui di bagian mana sih kesalahannya. Yang kedua, catatlah atau beri tanda pada kalimat atau kata yang disunting. Jadi kalian boleh stabiloin, terus nanti ditulis di atasnya kalimat yang benar atau kata yang benar itu seperti apa. Nah, yang ketiga, bentuklah atau perbaikilah atau sunting kalimat, kata ejaan atau apa yang telah dicatat sebelumnya. Tadi ya bersangkutan dengan nomor 2. Ketika sudah ditandai, kalian boleh dibenarkan katanya, dibetulkan katanya. Kira-kira kata yang cocok itu apa untuk menggantikan kata tersebut. Nah, selanjutnya, menyunting kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menambahkan kata, mengganti kata, pemakaian kata baku, dan mengurangi kata. Hal ini dilakukan agar kalimatnya menjadi lebih efektif namun tidak mengubah isi kalimat. Jadi ketika kalian mengubah kalimat, ya kan, tapi inti bahasanya itu sama, walaupun sifatnya nanti itu kalian akan menambah kalimatnya atau misalnya mengganti katanya gitu, atau mengganti tanda bacanya. Yang penting intinya itu tetap sama. Jadi tidak boleh merubah isi dari bacaan atau berita tersebut. Nah, selanjutnya itu memeriksa keterpaduan antar paragraf untuk memastikan paragraf tersebut padu. Jadi kalian harus cek banget nih, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pokoknya paragraf 1 dengan paragraf yang lain itu harus padu. Jadi nggak boleh misalnya paragraf 1 membicarakan banjir, paragraf kedua membicarakan tentang kebakaran. Itu kan tidak padu ya, tidak nyambung. Nah, itu harus kalian cek lagi. Nah, selanjutnya memperhatikan kesalahan dalam paragraf dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membuang kalimat yang tidak padu, mengganti kalimat yang tidak padu dengan kalimat padu selama isi kalimat sama, dan menambah kalimat agar paragraf tersebut menjadi padu. Selanjutnya, memperbaiki keruntutan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membaca keseluruhan paragraf, membuang paragraf yang tidak padu, membuang paragraf agar menjadi padu, dan memaparkan urutan paragraf agar menjadi paragraf yang padu. Pokoknya intinya ketika kalian menyunting berita itu, kalian itu harus membaca secara keseluruhan apa yang berita yang sudah kalian buat. Jadi kira-kira kita ceknya dari paragraf dulu, ya kan? Maka paragraf yang kalian buat itu sudah padu belum? Sudah nyambung belum? Nah, misalnya paragraf sudah, misalnya ada yang gak nyambung Bu, misalnya paragraf kedua, sok silahkan diganti dengan paragraf yang baru, dengan intinya sama, harus padu dengan paragraf sebelumnya dan juga paragraf sesudahnya. Nah, setelah itu kalian cek lagi kalimatnya sudah benar belum, ada yang boros kata tidak. Nah terus dicek lagi diksinya, pemilihan katanya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kalau kalian masih menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa sehari-hari, maka kalian ubah dulu menjadi kata yang baku. Gitu. Sampai sini paham ya? Semoga video singkat ini mudah dipahami oleh kalian, dan jangan lupa dibuat rangkumannya ataupun dibuat mapping. Oke? Ya, bagaimana teman-teman? Sudah disimak kan videonya? Semoga kalian sudah menyimak videonya dengan baik ya. Baik, Ibu rasa untuk materi bab berita ini cukup sampai di sini. Artinya dalam bab ini kita sudah membahas apa sih pengertian dari berita, lalu bagaimana ciri-ciri dari berita, dan juga struktur, dan yang terakhir yang baru kita bahas itu bagaimana cara menyajikan sebuah berita dan juga menyunting sebuah naskah berita. Oke, semoga video yang sudah ditayangkan di hari sebelumnya semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ibu rasa Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Oh ya, jangan lupa teman-teman, untuk di terakhir setiap bab itu pasti ada ulangan harian. Jadi Bu Nais harap kalian itu mempersiapkan ulangan harian dengan baik agar nilai kalian itu bisa di atas KKM. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker ya kalau keluar rumah. Dadah.